Kitab Hagai pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 14. Mari kita siapkan hati kita. Hagai 1 mulai ayat 1 sampai ayat 14. Siap untuk mendengar firman? Siap untuk dilawat firman Tuhan? Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh merenungkan, sungguh-sungguh memelihara, dan juga sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya ada sukacita sorga hari-hari ini dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Tuhan taruhkan di hati saya yang mengatakan, perhatikan keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Firman ini datang kepada umat Israel pada zaman Raja Darius. Waktu itu bupati di Yehuda adalah Zerubabel, yang jadi imam besar Yosua, bukan Yosua yang memimpin umat Israel masuk ke Kanaan. Ini imam Yosua bin Yosadak. Pada waktu itu Tuhan datang kepada nabinya, kepada Hagai, untuk menyampaikan pesan, menyampaikan suara kenabian, menyampaikan kehendak Tuhan atas umatnya.
Allah melihat ada sesuatu yang sudah tidak lagi baik di antara umat Tuhan. Allah melihat bahwa umat Israel pada waktu itu menjadi jemaat yang hanya memperdulikan hal-hal yang jasmani. Allah melihat umatnya pada waktu itu hanya memikirkan diri mereka sendiri. Allah melihat bahwa umatnya pada waktu itu hanya memperhatikan untuk membangun dirinya sendiri. Tidak lagi memperhatikan kepentingan yang lebih besar secara jasmani, membangun rumah Tuhan. Dan juga secara rohani, mereka semakin hambar dengan Tuhan. Waktu itu bahkan bangsa ini berkata di ayat kedua, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Umat merasa belum perlu membangun rumah Tuhan. Mereka merasa biasa-biasa saja. Mereka melihat tidak ada sesuatu yang harus diperhatikan di dalam terhadap rumah Tuhan. Karena itu Tuhan datang melalui perantara Nabi Hagai. Allah menegur bangsa itu. Dan Tuhan katakan di ayat keempat, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Perhatikan di ayat keempat, kalau di ayat yang kedua ada tulisan rumahnya kecil, tetapi di ayat keempat rumah huruf besar. Allah menegur bangsa ini. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Berarti ada dua hal yang Allah mau perhatikan. Rumah kecil adalah bangunan gedung, tempat di mana mereka beribadah, tempat di mana mereka membawa korban, di mana darah itu dipercikan oleh imam besar, tempat di mana Allah hadir. Tetapi dalam kalimat berikutnya ditulis dengan rumah besar. Ini menyangkut perkara roh. Tidak tahukah engkau tubuhmu adalah bait Allah. Jadi Allah menegur bangsa itu melalui perantara Nabi Hagai. Karena mereka mengatakan, belum tiba waktunya. Belum tiba waktunya membangun rumah Tuhan. Di antara mereka tentu ada yang berkata, sudahlah biarin aja. Kita lagi sibuk ini. Banyak yang sedang kita kerjakan ini. Dan Tuhan katakan, apakah memang sudah tiba waktunya untukmu mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Allah melihat bangsa itu memperhatikan rumah mereka, bangunan rumah mereka dibangun dengan baik. Bangunan fisik rumah mereka tentu. Rumah mereka indah. Bangsa itu membangun rumah mereka yang mereka tinggali, dibangun dengan baik. Sementara rumah Tuhan yang fisik, bait Allah fisik, dibiarkan seperti reruntuhan, kata firman Tuhan. Ayat 4, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Allah mau mengingatkan bangsa itu, apa yang kau pikirkan baik di mataku tidak baik. Apa yang kau anggap baik bagiku tidak baik. Kita ingat firman yang mengatakan keadaan baik-baik saja, tetapi di hadapan Tuhan engkau telanjang. Menurut manusia sepertinya baik-baik saja, sepertinya tidak ada masalah, tetapi di hadapan Tuhan itu tidak baik.
Wahyu 3 ayat 17. Ini kitab Wahyu. Wahyu 3 ini saya sempat minggu kemarin ibadah pagi. Ini dibukakan saudaraku secara rencana saya tidak menjelaskan Wahyu 2 dan Wahyu 3, tetapi minggu yang lalu Tuhan bukakan tentang kitab Wahyu, tentang pemulihan gereja Tuhan, peringatan bagi gereja Tuhan di akhir zaman, gereja Tuhan yang menantikan Tuhan. Dan di sini peringatan kepada jemaat Laodikia. Laodikia adalah jemaat yang tidak panas, tidak dingin. Jemaat ini jemaat yang merasa oke-oke saja. Mungkin sama seperti situasi firman di Hagai 1 tadi. Waktu di mana orang merasa ya baik-baik saja. Enggak perlu membangun bait suci, yang penting masih ada. Mungkin keadaan mereka sama seperti jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia mewakili orang-orang yang merasa semua masih baik-baik. Iman mereka enggak panas. Mereka juga enggak bikin dosa-dosa yang terlalu parah. Jadi merasa keadaannya baik-baik saja. Itu bisa kita lihat di ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini adalah peringatan bagi, kalau di kitab Wahyu, ini peringatan bagi gereja Tuhan di akhir zaman. 7 jemaat di kitab Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. 7 jemaat itu adalah kondisi keadaan orang Kristen di akhir zaman. Tetapi ketika rahasia kitab dibukakan, maka ke-7 jemaat yang adalah gambaran situasi kehidupan orang-orang percaya, ketika kitab itu dibukakan, maka ada peringatan-peringatan di dalamnya. Dan tentu kita kaget, sangat kaget. Beberapa orang datang kepada saya setelah firman minggu yang lalu, dan karena terjadi di tengah jemaat, karena ada peringatan-peringatan yang sudah disampaikan dari mimbar ini, tetapi ada orang-orang yang tidak memperdulikan, tidak memperhatikan, maka firman itu digenapi, saudaraku. Itu firman tentang jemaat apa? Jemaat apa? Tiatira. Wahyu 2, peringatan Tuhan buat jemaat awal tahun 2015 atau akhir, mulai pertengahan 2014. Ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi mereka yang tidak mau, kita udah peringatkan, apa yang terjadi? Saya bukan mau mengintimidasi, tetapi adalah supaya kita tetap mendengar pesan Tuhan, peringatan Tuhan. Ketika ada peringatan Tuhan, kita abaikan, apalagi kita lawan. Siap-siaplah, bukan melawan orang yang menyampaikan firman itu, tetapi kita melawan Tuhan sendiri. Karena firman berkata, ayat 20, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Berbuat zina apa? Ini bukan berarti semata-mata perbuatan zina
jasmani di antara umat atau pelayan. Tetapi zina itu adalah bergaul. Berzina itu artinya menyembah Tuhan, tetapi juga terkait dengan kuasa-kuasa kegelapan. Karena itu saudaraku, walaupun kita datang ke gereja, walaupun kita datang beribadah, bahkan mungkin melayani Tuhan, kalau kita tetap percaya kepada dukun, percaya datang kepada dukun, itu berzina di mata Tuhan. Itulah yang terjadi di jemaat Tiatira. Mereka percaya Tuhan, melayani Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, tetapi ada praktek-praktek yang berkaitan dengan kuasa gelap. Ayat 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi tidak mau bertobat dari zinanya. Memberikan waktu bertobat di Jayapura dan di Pulau Jawa sana. Ada cara Tuhan ketika kita berperang, ketika saya berperang selama beberapa bulan, perang dahsyat saudaraku, pertempuran di dalam roh. Saya berkali-kali mengatakan, setan berusaha membunuh saya dengan berbagai cara. Waktu saya tidur, waktu saya di jalan. Tetapi jemaat ratusan orang mendengar. Saya katakan, kalau bukan saya, dia harus selesai dari muka bumi. Kalau dia yang benar, saya selesai. Saya mati. Kalau kami yang benar, saya yang benar, dia harus selesai. Dan Tuhan telah memberikan waktu buat mereka bertobat. Karena tidak sampai 3 hari setelah saya berdoa di mimbar, baik di doa malam, langsung beliau sakit parah. Ada waktu untuk bertobat, tetapi tidak mau bertobat. Ayat 22 coba, lihatlah, aku melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Saudaraku, ini terjadi di hadapan mata kita. Jadi secara nyata, beliau itu akhirnya jatuh sakit parah. Lebih 1 bulan saudaraku. Bahkan menjelang kematiannya, diamputasi. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Saya kasih ingat. Jemaat tahu, ini tidak benar. Langsung jatuh sakit. Tetapi tetap alasan lain-lain. Ini pikul salib. Aku melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Dan percayalah, orang-orang ini kalau masih belum mau kembali kepada Tuhan dengan benar, kesukaran demi kesukaranlah yang akan mereka hadapi. Demikian juga dengan kita, ketika ada peringatan Tuhan, nasihat Tuhan, dengarkan, suara Tuhan begitu jelas berbicara di tempat ini. Bukan karena Tuhan mau marah, bukan karena Tuhan mau menghukum, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, Dia mau kita semua masuk ke tempat yang Dia sediakan di padang gurun. Dan itu waktu mau ke padang gurun tidak lama lagi, tidak sampai 10 tahun lagi. Dengarkan, tidak sampai 10 tahun lagi. (23) ayat, perhatikan. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku, zaman di Wahyu 2, Wahyu 3 ini sudah jalan. Peringatan terhadap Wahyu 2 dan Wahyu 3 sudah dimulai. Artinya gereja Tuhan, kita yang kalau kehidupan kita masih ada menggambarkan situasi jemaat yang 7 jemaat ini,
cepat-cepat berubah dan bertobat. Karena ada peringatan di situ. Kalau kamu menang, ada dapat reward, ada dapat upah, ada dapat hadiah. Kalau kamu nggak bertobat, ada peringatan apa yang akan terjadi. Dan inilah peringatan kepada, artinya surat kepada 7 jemaat ini sedang diberitakan, sedang disampaikan. Dan ini juga akan terus disampaikan ke ujung-ujung bumi. Selama mulai tahun 2016, terus seterusnya. Karena itu umat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu sebagaimana peringatan minggu yang lalu. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Kita ke rumah Tuhan bukan lagi sekedar memenuhi kewajiban ibadah setiap minggu. Ada yang harus kita respon dari setiap peringatan dari Tuhan. Dan juga harus kita respon apa yang harus kita berbuat. Bukan hanya kalau misalnya kita harus dipulihkan atau bertobat, tetapi juga merespon ketika Tuhan suruh bergerak. Ketika Tuhan suruh melakukan apa saja. Itulah waktunya bagi kita untuk bergerak. Karena sebagaimana peringatan, ya nantilah waktunya. Dan kemarin waktu doa puasa, Tuhan ingatkan kepada saya untuk kembali. Saya mengajar kitab Wahyu bukan di dalam ibadah raya. Saya pastikan itu. Kalaupun ada bagian-bagian, itu hanya pas ada pewahyuan saja. Tetapi pengajaran sepenuhnya kitab Wahyu, itu dalam pelajaran kelas khusus. Dan kalau Anda merasa penting mengetahui, maka datanglah setiap ada pemberitahuan. Dan yang akan datang, pelajaran kitab Wahyu, bukan hanya apa yang sudah pernah Anda dengar, karena kelas pelajaran ini sudah kira-kira setengah tahun yang lalu ya. Dan ada beberapa orang mengatakan, Pak Gem, terus terang, banyak lupa. Ya, Tuhan mengasihi kita. Ini penting saudaraku. Kalau hanya tahu karena mendengar, tetapi tidak ada respon tindakan yang kita lakukan, sama saja tidak mendengar. Saya kasih ingat, nggak ada gunanya Anda datang ke gereja hari-hari ini kalau Anda tidak mengerti apa yang akan terjadi di masa depan. Saya kasih tahu. Dan jangan punya pemikiran, nanti pasti akan diberitahu kapan pengungsian. No. Orang yang haus lapar yang akan dipuaskan Tuhan. Orang yang haus lapar. Berkali-kali diingatkan tentang siapa? Di zaman Sodom Gomora. Orang-orang diingatkan tidak di zaman Sodom untuk bertobat. Mereka enggak bertobat. Bahkan yang harusnya juga selamat, istri Lot, selamat? Tidak. Ingatlah istri Lot, tanda seru. Yesus sudah berkata. Jadi ini bukan persoalan kita tahu berita keselamatan. Ini bukan persoalan sekedar kita tahu kitab Wahyu. Tetapi kita melakukan apa yang ditulis di dalamnya. Apa, perbuatan apa, persiapan apa yang harus kita lakukan. Karena persiapan perbuatan kita, jangan pikir nanti saja 1 tahun. Oh tadi Pak Gem bilang pengungsian kan kira-kira tidak sampai 10 tahun. 5 tahun ini oke-oke saja. Apakah kita tahu apa yang terjadi 5 tahun ini dalam kehidupan kita? Apakah Anda yakin bahwa Anda masih ada di dalam pengajaran di sini dalam 5 tahun? Apa yang kita respon dari setiap firman yang kita dengar, itulah yang akan membawa kita ke tempat di mana Tuhan menyediakannya. Bukan nanti, tetapi pada saat firman disampaikan, langsung ada respon. Karena ketika Tuhan, sama seperti kepada jemaat, kepada bangsa Israel pada zaman Raja Darius, ketika Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai yang kita baca tadi, itu responnya bukan nanti, responnya bukan kalau ada waktu, responnya bukan kalau nanti saya sudah siap. Tidak, ketika firman datang kepada kita,
saat itulah harus ada respon. Tentu respon yang harus kita kerjakan adalah respon seturut dengan kehendak Tuhan. Ayat 5, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi saudaraku, Tuhan menjelaskan kepada bangsa itu melalui Nabi Hagai, lihat keadaanmu. Kamu menabur tapi hasilnya sedikit. Makan tapi tidak kenyang. Minum tidak puas. Pakaian tapi badan tidak hangat. Orang bekerja seperti menaruh upahnya, gajinya di dalam pundi yang berlubang. Itulah bagi mereka yang merasa keadaan baik-baik saja. Bagi bangsa Israel yang merasakan bahwa tidak perlu, tidak ada waktunya atau belum perlu membangun rumah Tuhan. Belum waktunya membangun rumah Tuhan. Tetapi Tuhan langsung berfirman kepada mereka. Langsung Tuhan menasihati, menegur mereka. Dan Tuhan kasih petunjuk apa yang mereka lakukan. Jadi kalau keadaan kita, saudaraku, kita sudah kerja keras, tetapi rasanya tenaga saja yang terbuang. Ada sesuatu yang tidak tepat. Tuhan katakan ada sesuatu yang tidak tepat dari apa yang kau kerjakan. Ada sesuatu yang harus diubah. Ada sesuatu yang harus dimengerti oleh bangsa Israel. Perhatikan keadaanmu. Bahkan Tuhan katakan di ayat ke-8. Karena itu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Rumah huruf besar. Jadi saudaraku, Tuhan mengingatkan bangsa umat Israel melalui Nabi Hagai agar mereka memperhatikan keadaan mereka. Supaya umat ini bukan hanya memperhatikan fisik, sibuk dengan perkara-perkara fisik, sibuk membangun dirinya, membangun rumah mereka secara jasmani, rumah yang megah-megah, mungkin membeli barang-barang yang mewah, tetapi rumah fisik Tuhan, bait suci Tuhan, itu terbengkalai. Tuhan tidak mau, saudaraku, umatnya, tentu juga bagi kita, sementara kita bangun diri kita secara fisik, tetapi secara fisik rumah Tuhan juga ternyata tidak lebih baik dari rumah kita. Ini suatu kerinduan Tuhan, supaya umatnya memperhatikan keadaan rumah Tuhan. Tetapi bukan itu saja, supaya umatnya memperhatikan rumah rohani masing-masing. Supaya jemaat memperhatikan keadaan rumah, keadaan kehidupan rohani. Karena di mata Tuhan bisa jadi berantakan, berserakan, reruntuhan di mata Tuhan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jadi kalau umat Israel, kalau umat Tuhan membangun rumah huruf besar, membangun rumah Tuhan huruf kecil, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di situ. Di rumah jasmani, rumah Tuhan ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan di sini. Rumah Tuhan yang secara rohani dalam kehidupan jemaatnya, umatnya, kemuliaan Tuhan nyata di situ. Itulah yang Tuhan mau nyatakan, Tuhan mau berikan kepada umat Israel melalui Nabi Hagai. Mereka diingatkan, padahal mereka berpikir keadaan baik-baik saja.
Tetapi apa yang baik menurut pikiran manusia, belum tentu baik di mata Tuhan. Tetapi kalau Tuhan melihat umatnya, terus berpikir bagaimana baik membangun, memperbaiki, artinya rumah Tuhan dalam keadaan baik secara jasmani, terlebih keadaan rumah Tuhan yang ada di dalam diri masing-masing, tetap terpelihara dengan baik, maka itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dari umatnya. Tuhan mau umatnya jangan menyepelekan, jangan tidak memperhatikan keadaan rumah jasmani dari rumah Tuhan, terlebih rumah rohani, rumah Tuhan di dalam diri masing-masing. Supaya makin hari makin bersinar, makin hari makin indah. Indah secara jasmani rumah Tuhan, indah secara rohani rumah Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan Tuhan katakan, naik ke gunung. Naik ke gunung artinya apa? Tingkatkan kehidupanmu. Rubah, jangan tinggal di bawah, naik. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, dan seterusnya. Naik ke gunung. Dan Tuhan, dan apa? Ambil kayu. Kayu adalah salib. Kita naik ke gunung dengan pikul salib. Umat Tuhan bayar harga di dalam mengiring Tuhan. Ada pikul salib. Ambil kayu, bangunlah rumah itu. Saudaraku, kita membangun rumah Tuhan secara jasmani memerlukan bahan bangunan, memerlukan barang-barang yang diperlukan, tetapi secara rohani ambil kayu, artinya pikul salib. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Pikul salib artinya apa? Rela menderita karena kebenaran. Yesus di kayu salib karena kebenaran. Dan karena mau semua orang ditebus, masuk dalam karya keselamatan. Demikian juga kita akan naik ke gunung dengan memikul salib. Kita tidak menolak salib Kristus. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi situasi keadaan masalah, terlebih karena itu kebenaran firman, maka pikullah. Dan kalau kita pikul, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan memenuhi kita. Di dalam perjalanan kita, saudaraku, hari-hari ini, tahun-tahun ini sangat penting saudaraku. Setiap nasihat Tuhan, kalau Tuhan izinkan dan Tuhan mau mendengarkan pesan dari kitab Nabi Hagai, tentu karena Tuhan melihat, karena Tuhan tahu keadaan kita. Karena itu Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini? Di mana hati kita hari-hari ini? Apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini? Bisa berbagai macam alasan saudaraku. Dalam beberapa hari ini saya mendapatkan satu pengertian baru. Dan saya merasakan, saya yakin sekali ini pewahyuan. Lebih baik saat di pelataranmu, ya, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tahu nggak? Saya dapat pengertian dari Tuhan. Orang yang datang memuji menyembah Tuhan di rumah Tuhan, itu 1000 kali lebih berharga di mata Tuhan daripada kita memuji menyembah Tuhan di rumah kita. Satu hari di rumah Tuhan memuji menyembah Tuhan, 1000 kali lebih berarti di hadapan Tuhan daripada kita memuji menyembah Tuhan di tempat lain.
Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang kudus. Coba, lebih baik sehari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, memuji dan menyembah. Anda mau menimbun urapan, minyak, datang ke rumah Tuhan memuji menyembah Tuhan. 1000 kali lebih berarti daripada kamu memuji menyembah Tuhan di tempat lain. Halo, Tuhan kasih solusi buat kita. Tuhan kasih memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan Anda tahu, setiap orang yang datang ke rumah Tuhan memuji menyembah Tuhan, bukan hanya dia mendapatkan 1000 kali lipat berkat daripada menyembah tempat lain. Orang-orang yang senantiasa haus lapar datang memuji Tuhan di rumah Tuhan, pasti dia juga tidak akan pernah lepas memuji menyembah Tuhan di rumahnya. Dan kalau terus mau, saudaraku, bahkan akan meluangkan waktu datang ke rumah Tuhan, datang ke menara doa, memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan katakan, engkau akan diberkati, engkau akan diurapi 1000 kali lipat daripada engkau lakukan di tempat yang lain. Mungkin kita pernah tertawain orang ya, saudara kita muslim, mereka kan dikatakan kalau mereka ibadah di masjid, pahalanya lebih besar. Jangan-jangan dari firman ini saudaraku, ribuan kali saudaraku, kalau mereka Jumatan berjemaah di masjid, dapat ya kalau istilah kita dapat urapannya ribuan kali. Coba kita renungkan firman, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Di pelataran Tuhan kita memuji menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan taruhkan di saya, bukan karena muslim, tapi Tuhan katakan, terus memuji menyembahku di rumahku. Waktu saya baca firman, ternyata 1000 kali lebih disenang Tuhan. Karena itu saudaraku, 1000 hari kita memuji menyembah Tuhan di rumah kita, hanya 1 kali di rumah Tuhan. Tapi bukan berarti Anda katakan, wah saya di rumah Tuhan 1000 kali, di rumah enggak perlu. Enggak mungkin. Orang yang datang ke rumah Tuhan memuji menyembah Tuhan dengan segenap hatinya, pasti dia juga biasa memuji menyembah Tuhan di rumahnya. Tetapi yang Tuhan mau kasih ingat adalah, jangan sia-siakan ketika ada kesempatan memuji menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Tuhan hari-hari ini. Naik ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Tapi Tuhan ingatkan lagi ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Pesan Tuhan di hari-hari ini, pesan Tuhan bagi gereja, bagi 7 jemaat di akhir zaman, mari kita hari-hari ini lebih mementingkan urusan Tuhan daripada urusan yang lainnya di dunia ini. Kalau Tuhan kita prioritaskan, nomor satukan, maka Tuhan akan mengerjakan segalanya bagi kita. Prioritaskan Tuhan. Ini yang diingatkan kepada umat Israel pada zaman Nabi Hagai, pada zaman Raja Darius. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Mari kita hari-hari ini sibuk memikirkan perkara-perkara sorga. Kita bangun diri kita di hadapan Tuhan.
Baca Wahyu 2, Wahyu 3. Nah, disitulah keadaan kita yang sebenarnya, kondisi kita yang sebenarnya. Kalau kita masih seperti jemaat yang lainnya, maka kita harus berubah sesuai nasihat di situ. Sesuai peringatan di Wahyu 2 ayat 3. Tapi kalau kita telah memenuhi syarat seperti jemaat di Philadelphia, tetap bertahan. Tetap bertahan dengan kondisi itu sampai segalanya selesai. Sampai waktu ketetapan Tuhan tiba. Kamu sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Saudaraku, hari ini Tuhan mau kita mencari perkara Tuhan. Kita bangun rumah Tuhan. Kita bangun rumah Tuhan di dalam tubuh, roh kita, dalam diri kita. Supaya kemuliaan Tuhan nyata. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia, hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Kalau kita tidak mendahulukan Tuhan hari-hari ini, maka kekeringan akan datang. Padahal Tuhan katakan ini tahun apa? Tahun pelipat gandaan, tahun apa? Tahun panen raya, tahun tuaian besar. Tetapi rupanya rahasia untuk mendapatkan panen raya, untuk mendapatkan tuaian besar, berkat-berkat jasmani, terlebih rohani hari-hari ini adalah membangun rumah Tuhan. Mengutamakan Tuhan di atas segala urusan yang lain. Dan di ayat ke-12, lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Waktu itu umat Israel ketika mendengar pesan Tuhan, mendengar nasihat, mendengar teguran Tuhan, mereka mendengar dan takut. Ketika apa yang disampaikan Tuhan itu mereka mengerti bahwa keadaan mereka begitulah. Dan tentu apa yang dikatakan Tuhan pasti benar. Apa yang dibukakan Tuhan pasti benar. Ketika Tuhan katakan perhatikanlah keadaanmu. Dan bangsa itu sadar. Bangsa itu mengerti. Dan mereka menjadi takut. Ayat 13. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ketika seseorang merespon yang tepat, sekali lagi saya katakan, ketika umat Tuhan merespon dengan tepat apa yang diingatkan oleh Tuhan, maka ayat 14 pasti terjadi. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Dan kalau kita lihat ayat berikutnya, Allah mereka itu masih koma, saudaraku, di itu. Allah mereka pasal 2 ayat 1. Melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6 pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Jadi berapa lama respon mereka sambil ambil tindakan? Pada hari yang ke-24. Firman Tuhan datang pada hari keberapa? Bulan ke-6. Di ayat 1 tadi. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Hagai 1 ayat 1. Pada tahun yang kedua zaman Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari yang pertama bulan itu. Hari yang pertama bulan Juni, kalau penanggalan sekarang. Mereka merespon mulai membangun rumah Tuhan tanggal 24 bulan itu.
Dengarkan baik-baik. Jangan lewat 1 bulan sebelum kita dalam merespon firman Tuhan. Mengerjakannya. Ini pesan buat kita, perhatikan keadaan kita umat Tuhan. Perhatikan keadaan kita. Apa yang kita bangun hari-hari ini? Pastikan bahwa yang nomor 1 yang sedang kita bangun adalah rumah Tuhan. Pastikan di balik segala kesibukan kita di dunia ini. Ingat, ada masa-masanya nanti, tidak terlalu lama, beberapa tahun ke depan, kita harus mengambil keputusan meninggalkan apapun yang dari dunia ini. Tetapi untuk sampai ke sana, ambil keputusan di sana, kita bangun rumah Tuhan mulai hari-hari ini. Membangun rumah Tuhan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Membangun pujian sembah kita di rumah Tuhan hari-hari ini. Percayalah, setiap orang yang mendengar dan yang melakukannya, yang akan mendapat tempat-tempat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Orang yang sibuk dengan Tuhan, dunia sibuk datang kepada mereka. Banyak peneguhan-peneguhan saudaraku, secara pribadi saya terima. Tetapi pesan itu yang kepada saya rasa bukan hanya kepada saya tetapi juga kepada jemaat. Supaya jemaat menangkap apa keinginan Tuhan bagi kita jemaat ini. Dan saya mau katakan, ada suatu saat Tuhan akan berkata kepada Anda masing-masing, ikut aku, lakukan ini. Dan Anda harus siap meninggalkan segala sesuatu untuk masuk dalam pekerjaan besar di akhir zaman. Tuhan akan pilih orang-orang yang terbaik di muka bumi untuk melaksanakan keputusan Allah. Joshua Paul dipakai Tuhan hari-hari ini, saudaraku. Membawa pesan-pesan Tuhan, membawa suara kenabian ke tempat di mana, kemana Tuhan suruh dia. Dari kesaksiannya kemarin, dia katakan dia berdoa supaya Tuhan kirim ke Papua. Dan Tuhan buka jalan ke Papua. Karena ada pesan Tuhan, suara Tuhan. Pesan Tuhan, suara Tuhan bukan karena sudah diterima dari di sana, di tempat dia, tetapi pesan Tuhan, suara Tuhan justru ketika ada di Jayapura, ketika ada di mimbar, Tuhan menyampaikan isi hati. Dan penterjemahnya yang selalu menemani dia menerjemahkan kalau ketika dia di Indonesia, penterjemah Pak Sanli katakan sama saya, Pak Gembala, saya selalu mendampingi dia ketika pelayanan di Indonesia. Pesan Tuhan di tempat Bapak, di sini di Jayapura ini, benar-benar powerful. Berbeda total dengan pesan Tuhan kepada jemaat-jemaat atau orang-orang yang dilayani di tempat-tempat di mana yang sudah dia kunjungi di Indonesia. Suasana, urapan dan sebagainya itu berbeda. Dan pesan yang begitu tajam. Karena itu jemaat Tuhan, kita harus bersyukur karena Tuhan senantiasa berbicara kepada kita. Anda dengar aja melalui rekaman ya. Perhatikan baik-baik. Ini pesan ini bukan kepada ya secara ini kepada saya, tapi juga tangkap ini pesan ini kepada kita semua. Apa yang harus kita kerjakan di dalamnya? Karena ketika pesan itu kepada saya, itu juga melekat kepada kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus di jemaat ini. Amin. Ya, perhatikan baik-baik suara nubuat pesan Tuhan.
You Call your wife. are the Lord, Call your wife. my healer. Ibu Gembala, Ibu Gembala, Ibu, ya. We want to pray for you very specially. Kami mau berdoa untuk Pak Gembala. God knows the pain Tuhan tahu deritamu. you paid to see the revival. Engkau sudah bayar harga untuk melihat kebangunan rohani. You're going to see greater revival. Engkau akan lihat kebangunan yang lebih besar lagi. It's not yet began. Belum mulai bahkan. It's in your spirit. Sudah di dalam rohmu. It's in your womb. Sudah di rahimmu. You went through so much criticism. Engkau melewati begitu banyak kritikan. God says, Tuhan bilang, I will build your church again. aku akan bangun gerejamu lagi. The glory of the later church Kemuliaan gereja yang will be kemudian greater than the glory of the former church. lebih besar daripada gereja yang mula-mula. I will rebuild. Aku akan singkapkan. I will rebuild. Aku akan singkapkan. I will rebuild with my glory. Aku akan membangun kembali dengan kemuliaanku. Haggai 2:9. Hagai 2 ayat 9. God is filtering. Tuhan sedang Filtering. memfilter. It's okay. Biarin, ya, Leave biarin, them, nggak leave apa-apa. them, Biarin leave aja. them. Biarin aja nggak apa-apa. Move. Ya, Leave them. biarin aja nggak apa-apa. God's filtering. Tuhan sedang memfilter, menyaring, Removing the wrong people. membuang orang-orang yang salah. People who do not stand with you with your vision. Tuhan orang yang tidak berdiri satu visi dengan engkau. He's raising a Gideon's army. Tuhan sedang membangkitkan pasukan Gideon. 22,000 people started with Gideon. 22.000, Only 300 remained. dari ribuan itu cuma 300 yang God is tersisa. raising pasukan Gideon. 300 strong Tuhan men. sedang membangkitkan 300 God pasukan is kuat. raising 300 Tuhan strong sedang membangkitkan men 300 orang who kuat will fight the battles of the yang akan Lord. bertempur dalam pertempuran Tuhan. 300 people. 300 orang, 300. 300 prajurit, Bring victory from God. bawa kemenangan dari Tuhan. The Lord telling you, Tuhan katakan kepadamu, you're going to be a kingmaker. engkau akan menjadi pencetak raja. King-making anointing. Ya, urapan cetak raja-raja. You will appoint the governors. Engkau akan menunjuk You'll gubernur. appoint the mayors. Engkau akan menunjuk You'll appoint the bupati, presidents. bahkan presiden. You will appoint. Engkau akan menunjuk. You will appoint. Engkau akan menunjuk. There's an apostolic mantle. Ada jubah kerasulan. Apostolic mantle. Jubah kerasulan atasmu. Prophetic mantle. Jubah profetik. The Lord says, Tuhan katakan, my son, putraku, I'm going to use you to bring unity. aku akan gunakan engkau bawa kesatuan hati. Not only in Papua, Bukan cuma di Papua, but even in other towns and villages. bahkan di kota-kota kampung-kampung Even in lainnya. Makassar. Bahkan di Makassar. Even in Ambon. Bahkan di Ambon. Even in remote places. Bahkan di tempat-tempat terpencil. Even in Aceh. Bahkan di Aceh. Even in Jakarta. Bahkan di Jakarta. Even in Bahkan Surabaya. di Surabaya. I am taking from here Aku membawa engkau dari sini. a wave of revival. Membawa gelombang kebangunan rohani. Wave of revival. Gelombang kebangunan rohani. Get ready, my son. Bersiap-siaplah anakku. There is going to be rain. Akan ada hujan. There's going to be rain. Akan ada hujan. Abundance of rain. Abundance of rain. Hujan yang banyak. I can hear the sound of rain. Saya bisa mendengar suara Sound hujan. of the harvest. Suara tuayan It's coming. sedang datang. God's light is on your church. God's light is on your church. Terang Tuhan ada di atas It's going gerejamu. to be a new beginning. Akan menjadi awal yang baru. It's going to be a new beginning. Menjadi awal yang baru bagimu. A new beginning. Awal yang baru. A new beginning. Awal yang baru. A new beginning. Awal yang baru. Stretch your hands, people, Ulurkan tangan on this saudara great man of God and his kepada wife. hamba Tuhan besar ini. May the hand of God be upon them. Kiranya tangan Tuhan ada atas mereka. May he have a transfer of wealth Kiranya dia dapat transfer kekayaan like a itu Daniel seperti Daniel who was in the government office, yang ada di pemerintahan. ruled 127 Memerintah nations, 127 bangsa. president. Presiden. God used him in the marketplace, Tuhan gunakan dia di marketplace. even in the government. Bahkan di You are pemerintahan. the Daniel of this generation. Engkau adalah Daniel generasi You are the ini. Joseph of this Engkau adalah generation. Yusuf generasi You ini. are a Joseph of this Engkau adalah generation. Yusuf di You're bangsa going to ini. rule, Engkau akan memerintah. and the wealth will be transferred in your hands. Dan kekayaan akan ditransferkan ke tanganmu. It's just a new beginning, my son. Ini baru, awal yang baru anakku. You'll plant churches, mission bases in the nations of this world. Engkau akan merintis gereja-gereja, pusat-pusat misi di bangsa-bangsa Nations, dunia my ini. son. Di Nations. bangsa-bangsa anakku. Nations. Bangsa-bangsa. Nations. Bangsa-bangsa. Your dream Mimpimu will come back alive. akan hidup lagi. Your dream Mimpimu will come back alive. akan hidup kembali. Your dream Mimpimu will come back alive. akan hidup kembali.
My name will be exalted through you. Namaku akan dimuliakan melalui engkau. I see you having your own TV station. Saya melihat engkau punya TV station. stasiun TV sendiri. Satellite. Satelit. In the internet. Di internet. Podcast. Ya, Web podcast. streaming. Ya, streaming This web. will be a revival center. Ini akan menjadi pusat kebangunan Papua will be a rohani. revival center. Papua jadi pusat Healing kebangunan, center. pusat kesembuhan, Miracle center. pusat mujizat All over the world. di seluruh dunia. All over the Di world. seluruh dunia. People will come and see the glory of God. Orang-orang akan datang melihat kuasa My kemuliaan son. Tuhan. Anakku, My son, anakku, my daughter, putriku. all these days you are working. Selama sejauh ini engkau You're bekerja. working hard. Kau bekerja keras. From now, Dari sekarang, I will be working. aku yang bekerja. You will be watching. Engkau yang menonton. I will be working. Aku yang bekerja. Money will be your slave. Uang menjadi budakmu. Business will be your slave. Bisnis jadi budakmu. Businessmen will work with you. Orang bisnismen akan bekerja padamu. Kings and princes will come to you. Raja-raja, ratu-ratu akan datang padamu. Father, anoint him, Lord. Tuhan urapi dia. Urapi dia. Rivers for the nations. Rivers for the nations. Thank you, Jesus. A prophetic anointing. Prophetic anointing. Urapan profetik. Jesus. Rasanya sangat terhormat saudaraku. Dan kalau kita lihat ke belakang, seringkali saya mengatakan si ini yang jadi gubernur, Jokowi jadi presiden, dan itulah nanti akan terjadi. Ya, itu semuanya karena ada maksud Tuhan. Itu semua bukan untuk gagah-gagahan, itu semua bukan untuk hebat-hebatan, itu semua bukan untuk menyatakan saya atau kita hebat, jemaat ini hebat, tetapi itu adalah kepercayaan Tuhan buat kita yang harus kita responi. Kalau Tuhan percayakan itu kepada saya, berarti Tuhan percayakan kepada kita semua. Dari 22.000, ingat, Tuhan katakan memfilter. Jangan sampai kita difilter di tempat ini. Difilter tapi lolos harusnya. Jangan difilter tapi terbuang. Dari 22.000 yang mau berperang bagi Tuhan di zaman Gideon. 22.000 orang mau berperang, mau maju berperang. Waktu Tuhan suruh. 22.000 umat Israel mau berperang bagi Tuhan. Jangan kita semua rasanya pengen masuk ke padang gurun pengungsian. 22.000 yang lolos cuma 300. Anda tahu berapa persen itu? Anda tahu berapa persen? Cuma 1% lebih. Hanya 1,3%. Pada zaman Gideon. Banyak pesan yang saya tangkap dari pesan-pesan Tuhan dari yang kemarin. Saya merasa Tuhan begitu baik kepada saya. Karena itu saya, saudaraku, saya selalu segenap hati saya untuk Tuhan. Kalian selalu ada di dalam doa saya. Tetapi meskipun demikian saudaraku, kita dituntut oleh Tuhan untuk mendengarkan segala nasihat dan peringatan Tuhan. Saya kasih tahu, kalau Anda ingin berhasil, ikuti firman Tuhan. Dan bikin saya senang. Enggak, jangan negatif loh. Bagaimana cara Anda bikin saya senang? Lakukan apa yang saya lakukan. Di mana saya ada Anda. Saya yakin apa yang saya terima akan Anda terima.
Nah kalau Anda mau berhasil, dengarkan setiap nasihat. Tadi katanya, pebisnis akan datang kepadamu. Kau akan menunjuk raja-raja, raja-raja datang kepadamu. Alangkah sedihnya kalau jemaat sendiri tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapat. Saya melihat gelombang yang luar biasa dimulai dari Sulawesi Utara. Karena Tuhan katakan bahwa pengajaran kitab Wahyu dimulai di Talaud. Padahal tahun lalu saya mau mengajar itu di India, di Cina. Tidak diperbolehkan. Tetapi ketika di Talaud, gelombang kesatuan gereja nyata. Dan inilah waktu saya mulai berpikir, mulai nih, Tuhan bukan hanya di Papua, di tempat-tempat terpencil. Siapa yang pernah kebayang rahasia pengajaran kitab Wahyu yang Tuhan suruh kepada dimulai di tempat di Talaud. Itu tempat terpencil, saudaraku. Dan ketika mulai Talaud saya lihat Tuhan katakan, udah waktunya sekarang perbanyak pengajaran. Karena itu saya berdoa terus di mana? Mungkin di Jakarta kah? Ada mau masuk ke gerakan besar? Mau masuk menjadi yang 300 dari 22.000? Halo? Itu suatu suara profetik. Anda tahu 300? Itu seperti yang dikatakan nanti hierarki. Itu nanti orang-orang yang dipakai Tuhan untuk peperangan besar, untuk melaksanakan keputusan Allah di akhir zaman. Jangan bagian yang mau ikut, mau melayani, semuanya mau. Tapi Tuhan yang tahu, hanya 300 yang layak, saudaraku. Biarlah kalau 300 itu jemaat semua, ya puji Tuhan. Tetapi untuk menjadi 300, ada hal yang berbeda harus kita lakukan hari-hari ini. Seperti suara Tuhan melalui Nabi Hagai, bangunlah rumahmu. Bangun rumah Tuhan. Bangun rumah Tuhan. Katakan kiri kananmu, bangun rumah Tuhan. Amin. Amin. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Torang nanti pelayanan dengan pesawat pribadi, saudaraku. Saya akan penginjilan mungkin terbang dari Talaud pergi ke Jakarta, dari Jakarta pergi ke Pulau Rote, dari Pulau Rote pergi ke New York, dari New York pergi ke pedalaman Afrika. Kalau ikut jadwal saudaraku setengah mati, tapi kalau punya pesawat pribadi. Karena itu berdoa, mungkin saya katakan sekarang kau ikut saya ke Afrika. Nanti saya katakan kepada jemaat, Pak X ketemu saya di New York. Itu akan terjadi. Saya mau katakan jemaat ini nanti kalau yang menangkap visi pesan Tuhan. Saya cuma sendirian. Tetapi pemberitaan ini harus disampaikan kepada banyak orang, banyak bangsa. Ketika ada ini nanti pasti di antara kita yang akan dipakai Tuhan. Untuk juga mengajar, memberitakan kitab ini. Siapkan dirimu. Saya sudah katakan dari bertahun-tahun yang lalu, suatu saat kita akan pergi ke bangsa-bangsa. Betul tidak? Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan memuliakan kita. Dunia akan melayani kita. Ini yang terjadi. Jadi jangan heran saudaraku, kalau Tuhan mempercayakan perkara besar, Tuhan percayakan kepada kita untuk perkara skala dunia, dunia sibuk menyediakan apa yang harus kita perlukan. Karena saya sudah punya bayangan untuk pelayanan nanti, untuk kegerakan yang waktunya yang sangat sempit, supaya semua gereja mendengar pesan Tuhan akhir zaman untuk mempersiapkan diri. Enggak bisa dengan cara biasa. Harus punya kendaraan khusus, punya pesawat khusus. Dan di pesawat itu harus ada tertulis Dok 4 Ministry. Lagi bernubuat saudaraku. Lihat, selalu perkataan-perkataan sepertinya main-main di mimbar. Lihat, terus Tuhan bukakan, Tuhan nyatakan. Halo,
Kita akan pergi ke bangsa-bangsa. Kita udah ke Cina, sudah ke India. Bangun rumahmu. Bangun rumah Tuhan. Jangan kaget nanti suatu saat. Waktu sudah punya pesawat pribadi. Saya akan ngomong. Ayo, Tuhan bilang, Tuhan gerakan, kau dampingi saya. Kemana Pak Gem? New York. Dan kita bisa tidur pesawat pribadi saudaraku. Makanan lengkap. Dengan, wah, ini saya bicara di mimbar ini. Yang jelas, kerinduan saya, doa saya. Karena ini pekerjaan yang gak gampang. Punya pesawat pribadi. Isi 12 orang. 13. Yesus dengan 12 murid. Mungkin tetap tinggal 11 karena satu mengkhianat. Karena saya duluan bilang 12 tadi. Tiba-tiba saya pikir, murid Yesus kan 12 berarti 13 sama saya. Tapi tiba-tiba datang pikiran, satu kan jadi Judas. Jadi tetap isi 12 saudaraku. Ayo pelayan altar maju ke depan.